Bagi masyarakat seluruh Kalimantan yang saya hormati, janganlah Anda memilih Anies Baswedan dan PKS. Sebab Anies dan PKS menolak IKN. Itu sama dengan menolak kemajuan di Kalimantan. Bapak Anies aja jadi gubernur DKI aja kagak jelas. Segala bikin rajutan-rajutan dari bambu lah. Uang nggak tahu perginya kemana-kemana. Apa yang dia bikin juga nggak kelihatan. Kita ngomong pakai logika aja sama biji mata yang kita bisa lihat. Mata kan belum pada buta kan. Andaikan kami tidak menang, Indonesia akan terancam bahaya dan kehancuran. Mbok ketua partai itu orasinya itu yang mendidik, ya. Orasinya itu nggak asal jelangop. Saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Baik persahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang calon presiden dari Partai Nasdem, yakni Anies Rashid Baswedan, dan cawapresnya Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Beberapa waktu lalu, Anies dan juga Cak Imin menyampaikan di depan publik bahwa mereka sesungguhnya ketika terpilih nanti tidak akan pindahkan ibu kota Indonesia ini dari Jakarta ke Kalimantan. Bahkan Cak Imin sendiri mengatakan bahwa IKN mau dipindahkan ke hutan. Hal tersebut menuai kontroversi dan bahkan DPP Lisan telah mensomasikan Cak Imin. Dan berangkat dari situ, para tokoh masyarakat membuat surat edaran atau himbauan agar tidak memilih paket ini atau pasangan Anies Cak Imin. Mari kita saksikan video selengkapnya. Bagi masyarakat seluruh Kalimantan yang saya hormati, janganlah Anda memilih Anies Baswedan dan PKS. Sebab Anies dan PKS menolak IKN. Itu sama dengan menolak kemajuan di Kalimantan. Contoh dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Katanya Kalimantan Timur provinsi terkaya. Tetapi kenyataannya jalan-jalan utama banyak yang rusak alias berlobang. Apalagi jalan desa, dikasih batu saja sudah untung. Maka dari itulah masyarakat seluruh Kalimantan, pilihlah calon presiden yang mau membangun Kalimantan. Ingat, jangan pilih Anies dan PKS. Baik sahabat, itulah sebuah video himbauan untuk masyarakat Kalimantan secara keseluruhan untuk tidak mendukung atau tidak memilih Anies Imin dan juga Partai PKS. Karena memang kalau Partai PKS itu sendiri juga, Presiden PKS sendiri, Ahmad Saiku, mengatakan atau menyampaikan orasinya dengan mengatakan bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta, sedangkan IKN yang ada di Kalimantan itu tidak menjadi ibu kota, tetapi hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, warga masyarakat Kalimantan tentunya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak beres. Karena bagi mereka, jika tidak mendukung IKN, sama dengan tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kalimantan secara keseluruhan. Sehingga masyarakat Kalimantan, yang tadi kita saksikan sebuah video, ada seorang bapak yang menyampaikan himbauannya kepada segenap masyarakat Kalimantan untuk tidak memilih pasangan Anies Imin serta tidak mencoblos Partai PKS. Bapak Anies aja jadi gubernur DKI aja kagak jelas. Segala bikin rajutan-rajutan dari bambu lah. Uang nggak tahu perginya kemana-kemana. Apa yang dia bikin
juga nggak kelihatan. Kita ngomong pakai logika aja sama biji mata yang kita bisa lihat. Mata kan belum pada buta kan. Terus kalau wakilnya, karena dia punya dendam membara, ya dari dulu dia pengen jadi menteri, dari dulu dia pengen jadi salah satu kabinetnya Bapak Jokowi, tapi memang namanya aura ya. Aura itu kan nggak bisa dibohongin. Mungkin memang aura dia gelap kali ya. Jadi yang tadinya dia mungkin dijanjikan sesuatu, pas dilihat kok auranya aur-auran gitu, akhirnya diganti dengan orang lain. Ya itulah. Baik, itulah komentar dari Nikita Mirzani tentang Anies dan juga Cak Imin. Menurutnya bahwa Anies ya pengalaman di Jakarta saja tidak banyak hal yang ia lakukan ya, pembangunan dan juga ya peningkatan ekonomi serta program-program kerjanya kadang tidak beres di Jakarta waktu itu. Dan juga terkait dengan Cak Imin, beliau juga menyampaikan bahwa ya Cak Imin mungkin memiliki dendam ya, memiliki dendam sendiri terhadap Presiden Jokowi. Kemungkinan besar tidak diberikan posisi yang ya lebih menguntungkan, sehingga ketika ya diberi ruang menjadi cawapres, disitulah dia mampu untuk bisa menyampaikan unek-uneknya. Dan bahkan ya di DPR sendiri Partai PKB menjadi salah satu partai yang setuju IKN itu akan dibangun di Kalimantan. Bahkan ketika ia menjadi cawapres sekarang, justru ia sendiri mengatakan bahwa ya Kalimantan atau IKN itu sendiri tidak usah, ibu kota negara tidak usah pindah ke IKN atau di Kalimantan, tetapi tetap di Jakarta. Dan bahkan menurutnya IKN itu ya ibaratnya hutan. Dan hal itu memang sangat kontroversial sehingga menyebabkan DPP Lisan ya, Dewan Pengurus Pusat Lisan itu Lintas Nusantara menggugat atau melakukan somasi terhadap Cak Imin. Memang akhir-akhir ini Anies dan juga Cak Imin sering banyak melakukan blunder kecil, tetapi dampaknya cukup besar. Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur terbodoh di dunia. Waduh, bener nggak tuh? Kok bisa ini? Kita cek. Oke, sekarang kita lihat aja nih gubernur terbodoh di dunia tuh udah ya. Kita klik. Cing. Oke, ini gambar Ada saja semua ya. Google ini ya. Jadi memang ada data di Google yang menyebutkan bahwa Pak Anies Baswedan merupakan gubernur terbodoh di dunia. Namun dari pihak CEO Google waktu itu namanya Sundar Pichai, dia menjelaskan kalau kata kunci gubernur terbodoh di dunia itu yang memunculkan gambar Pak Anies Baswedan itu berdasarkan algoritma. Jadi memang ada beberapa indikasi yang akhirnya menyebabkan hal itu terjadi. Indikasi itu berupa relevansi, popularitas, paling baru, dan cara orang lain menggunakan kata kunci tersebut. Jadi semua itu bisa terjadi karena ada artikel-artikel di dunia maya yang menyandingkan nama Bapak Anies Baswedan dengan kata kunci gubernur terbodoh. Jadi gitu. Mungkin banyak dari kalian yang menjadi pendukung Bapak Anies Baswedan yang merasa dongkol. Asal kalian tahu aja, saya juga dulu pendukung Bapak Anies Baswedan jauh-jauh hari dari tahun 2017 pada waktu beliau maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kinerjanya yang bisa kita tahu lah. Apalagi sekarang beliau ditarik oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden 2024-2029. Yang pasti saya tidak mendukung karena tahu betul kinerja beliau yang kurang. Bukan berarti beliaunya tidak pintar. Beliau pintar sekali beretorika. Ya kalian bisa lihat lah kalau Bapak Anies Baswedan itu berpidato atau mengungkapkan gagasannya itu kelihatan wow cantik sekali. Tapi kan kinerjanya, apalagi partai pengusungnya itu banyak kader-kadernya yang tersandung kasus korupsi. Contohnya seperti Johnny G. Plate. Kalau misalkan Pak Anies menang, ya otomatis beliau akan banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang Baik ya. Memang beberapa waktu silam ya, tahun lalu kalau tidak salah, itu jagat media sosial juga heboh atau kaget ya. Ternyata kata kunci gubernur terbodoh itu di Google muncul ya Pak Anies, dan itu sudah komplain ya kepada pihak Google. Tetapi CEO Google sendiri mengatakan bahwa ya kalau soal tampilan itu bukan atas rekomendasi dari pihak Google, tetapi memang algoritmanya seperti itu. Seperti dalam penjelasan tadi, ya mungkin sering atau banyak sekali orang menulis artikel dengan kalimat tadi, lalu juga komunikasi
serta banyak hal ya. Jadi kalau memang algoritma itu membacanya sesuatu atau sebuah kata atau kalimat, jika disampaikan secara terus-menerus, berulang-ulang secara masif, itu akan memicu algoritma dari Google itu sendiri membaca bahwa ini adalah sesuatu yang viral. Sehingga ketika kita mengetik gubernur tertitik-titik tadi, maka akan langsung muncul secara otomatis. Dan itu memang tidak bisa disalahkan pihak Google-nya, karena memang algoritmanya sudah disetting sedemikian rupa. Dan seperti itu. Dan sama halnya juga dengan media-media sosial lain juga sama. Pasti ada algoritmanya. Sehingga kalau sesuatu yang dibicarakan terus-menerus secara berulang-ulang dan masif, nah di situ akan menjadi viral. Saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingub 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerja 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 ya? Dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan ke akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan, narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingub, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Baik sahabat sekalian, ini adalah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang kala itu Anies sebagai gubernurnya dia memberikan kritikan cukup keras ya terhadap kinerja dari Anies Baswedan, dan menurutnya memang sangat tidak masuk akal karena memang ada hal yang memang dikerjakan dulu baru dibuat master plan kemudian. Itu salah satu contohnya, sehingga ya dibolak-balik ya, narasi gagasan akhirnya karya kemudian. Tetapi hasil yang terjadi adalah karya lebih dulu, kerja dulu, baru muncul narasi gagasan dalam bentuk master plan dan lain-lain. Dan memang hal itu sudah sering kali dan cukup viral beberapa bulan terakhir terkait dengan statement atau juga pernyataan-pernyataan dari Anies Baswedan yang memicu gelak tawa dan juga ya penilaian orang yang sangat minus terhadap Pak Anies Baswedan. Selain kinerjanya di Jakarta yang tidak menentu, dan juga blunder-blunderan yang ia lakukan, lontaran kata-kata kalimat yang ia lakukan justru membuat dirinya seolah-olah atau seperti orang yang tidak paham apa-apa sebenarnya. Tetapi ya kalau mau dikata beliau adalah mantan rektor, tentunya juga adalah orang yang bukan orang sembarang. Tetapi sangat disayangkan ada banyak kesempatan yang beliau hadir atau memberikan pidato ataupun juga ceramah dan lain-lain, itu seringkali kalimat-kalimatnya itu unik, lucu, dan bahkan dibuat viral. Ya karena memang kadang tidak masuk akal sebenarnya. Andaikan kami tidak menang, Indonesia akan terancam bahaya dan kehancuran. Mbok ketua partai itu orasinya itu yang mendidik, ya. Orasinya itu nggak asal nyelangop. Ketua partai kok ngomongnya kayak gitu. Terus Indonesia itu mau dibawa kemana ya? Sedangkan kami itu pengennya itu Indonesia adem ayem gemari paloh jinawi. Ini rakyat kecil loh yang milih Anda nanti. Anda itu tuh orang sosok seorang pemimpin gitu loh, harusnya membeli contoh yang bagus. Kemarin masalah Kades kan minta masa jabatannya 9 tahun. Kades kok demo kayak gitu, pakai rusak fasilitas, ya kan? Minta jabatan 9 tahun, itu kan demo-demo untuk pribadi, kepentingan pribadi. Mana ada Kades itu demo masalah pupuk, pada jelas-jelas pupuk itu susah. Tapi alhamdulillah di tempat saya
pupuknya itu nggak pernah telat. Oh, kepentingan umum ya nggak semua kades buruk, enggak, memang enggak, ya kan. Terus ini disusul ketua partai yang orasinya nggak pernah kayak buat adem ayem gitu loh, bikin masyarakat Indonesia itu tuh jangan suruh mikir yang berat-berat. Kasihan yang SDM-nya rendah seperti saya ini, ya kan. Pengennya kami ini nih pemilu itu tuh santun dan santai gitu loh, slow, woles, ya kan. Kayak TikTok ini, ya kan. TikTok itu kan selain orang bisa berkreasi dengan seni budaya, ya, sampai politik pun, ya kan. TikTok itu tuh memang jos, ya kan, dimana media yang bisa sampai ke politik dan persiapan ke pemilu 2024 mau menyukseskan. Nah ini di TikTok kok orasinya para pemimpin-pemimpin kayak gitulah, terus mau dibawa kemana negara Indonesia ini? Oh saya kok mendingan, terus itu tuh satu lagi tuh siapa, gerung-gerung itu ngomong ngecuprus Rocky Gerung, ya Rocky kalah bola. Wong aku itu kalau ada dia itu langsung tak scroll karena apa, pernah saya lihat itu dia itu tuh bisa menghujat, ya kan, bisa berkata-kata tapi nggak ada solusinya. Pinter memang pinter, hebat kaya tapi apa, selama orang itu tidak mempunyai solusi, bagi saya nol besar. Mohon maaf pada Bang Rocky dan pendukung Bang Rocky. Yang dukung Rocky Gerung kan ibu-ibu ini. Dan dia itu salah tempat, ya kan? Kalau memang dia itu orang pintar, ngomongnya sama orang pintar dong, yang bisa mentelaah jalan pemikiran dia. Jangan orang SDM-nya rendah seperti saya suruh mikir, ya artinya A, B, C, D, E, F, G, pusing loh, ya kan? Terus ngolok-ngolok Presiden Jokowi segala. Wih apa? Jurnalis gombal mukia. Kamu tahu nggak nasib-nasibnya orang-orang yang pernah mengolok-ngolok Presiden Jokowi? Tuh, satu persatu tumbang orangnya. Karena karmanya sendiri. Kamu nggak takut? Hei orang-orang yang mengolok-ngolok Presiden tercinta Bapak Haji Joko Widodo, kan? Pada nggak takut karma itu, pada tumbang satu persatu itu. Ada yang sekarang berobat di luar negeri, nggak perlu saya sebutkan namanya. Siapa yo? Jangan nyepelein wong cilik, karena wong cilik sampai itu jadi. Jangan bilang bela wong cilik kalau orasinya itu seperti yang saya lihat tadi. Ayolah ciptakan pemilu 2024 itu dengan santun dan santai. Ngono lho. Siapapun presidennya pilihanmu, yo ame Prabowo, arep Pak Anies, arep Pak Ganjar, terserah, bebas. Tapi yang pasti siapa nanti yang terpilih dan pemenangnya itu mutlak menjadi Presiden Republik 2024 pilihan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita harus mau untuk mengakuinya. Wong lambene do turah termasuk yang ngomong ini. Oke, gitu aja celoteh kita untuk sore hari ini. Semoga netizen yang selalu setia mendengarkan celoteh-celoteh dari saya selalu diberi kesehatan, ya kan, ketentraman rumah tangganya, rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Dan yang pasti saya mohon maaf juga kepada semua instansi-instansi yang menyuruh saya tadi sampai datang ke rumah atau telepon di rumah, gak malah, yang pasti dari datang ke rumah dari instansi lah intinya gitu. Ya mohon maaf, yo kadang orang itu tuh berpikir apa yang menjadi pikiran kita benar itu belum tentu dianggap benar kok. Apa yang menurut kita itu
bener, Benar. baik belum tentu dianggap itu bener dan baik. Ya memang kayak gitu, hidup itu harus bisa legowo, ya kan? Wong ibarat kata orang baik aja belum tentu dianggap baik, ya kan? Ya kan? Wes ngono ya, sekali lagi mohon maaf sekali lagi ngerepotin tadi ya, dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sehat selalu Bapak. Tapi hak saya itu belum nyampe rumah loh, udah 2 kali Pak. Masa saya perlu tegesin? Hak saya itu belum nyampe rumah, nggak tahu itu nyangkutnya di mana. Tapi nggak apa-apa lah, saya orangnya itu legowo. Cuman jangan bikin jengkel aja, intinya itu jangan bikin jengkel, jangan bikin saya marah aja. Kalau bikin saya marah ya tak undat-undat kabeh. Kalau perlu tak tumbangin gitu. Intinya hak lah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejumlah tokoh menarik diri dari deretan nama tim pemenangan Anies Muhaimin pada pemilihan presiden 2024. Pernyataan mundur atau menarik diri muncul setelah Anies dan Muhaimin mengumumkan nama-nama lengkap susunan tim pemenangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bergabung bersama. Waduh. Ada apa dengan tim pemenangan pasangan Anies Caimin? Kok banyak yang mundur dari tim pemenangan nasional? Weleh. Ada apa sebenarnya ini? Ya kan seharusnya yang namanya sudah dibacakan dalam tim pemenangan nasional, Capres-Cawapres, harusnya sudah bekerja seperti yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran. Itu TKN Prabowo Gibran setelah dibacakan, langsung buat agenda, langsung bergerak. Lah ini terbalik di pemenangan nasional pasangan Anies Caimin. Malah mundur kawan. Ada apa ini bos? Hanya mereka yang tahu. Prabowo Gibran 1 putaran. Baikkan videonya kawan. Apa artinya para sahabat sekalian ya? Kok ada banyak anggota dari TKN Anies Imin justru mengundurkan diri dari susunan kepengurusan TKN atau tim kampanye nasional dari pasangan Anies Imin ini atau dari pasangan Amin? Memang sudah cukup viral beberapa hari terakhir ini informasi bagaimana para anggota TKN tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Apakah karena memang tidak dikonsolidasi sebelumnya, ataukah karena memang melihat situasi yang memang bakal tidak menguntungkan bagi pasangan ini sehingga mereka lebih dulu mengambil sikap dengan mengundurkan diri ketimbang maju tetapi juga nanti akan keok atau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya mau menjawab atas pembicaraan dari Caimin kemarin itu yang ada dia berorasi, apabila Amin kalah maka negara ini akan hancur. Saya mau tanya sama Amin khususnya dan semua pasukan yang pinter-pinter itu, dari mana kehancurannya kalau kalian itu kalah? Tapi kalau saya berpikir, kalau kalian itu menang, negara akan hancur, itu wajar. Kenapa saya bilang akan hancur? 1, lo berkampanye bahwa BBM akan digratiskan semua. Nanti kalau kalian tidak bisa membayarnya, seluruh kios di Indonesia ini akan ada pembakaran dari masa-masanya sebelah. Yang jelas dari rakyat yang tidak menerima dengan janji-janji kalian itu, dan seluruh ibu hamil akan memberontak nantinya mengambil uang 6 juta. Kalau kalian tidak membayar, bahaya. Itu bahaya bagi negara. Jadi itu jawaban untuk negara hancur. Cara kalian berkampanye itu, Caimin
Itu udah merusak citra agama Islam. Katanya lu dari NU, saya juga dari NU. Tapi saya tidak berharap NU mulutnya kayak gitu, kayak mulut orang kafir. Kok bisa gitu? Cepat kau bicara tentang IKN, lagi enak-enak di DKI, pindah ke hutan. Ya pasti tersinggung lah masyarakat Kalimantan. Jangankan Kalimantan, kami Sumatera, semua Sumatera pun tersinggung. Seolah-olah DKI itu adalah segala-galanya, negara besar yang harus terus didukung. Sementara kalian itu selama ibu kotanya di DKI, apa sudah aman? Korupsi, demon. Saya tahu niat kalian itu bagus untuk Amin Rais, untuk Megawati, untuk Surya Paloh, tapi nggak bagus untuk kami rakyat. Jadi jangan bicara kayak gitu. Jangan-jangan saya berpikir kalau kalian kalah, kalian mau demo melalui people power Amin Rais itu. Sudahlah, rakyat bukan bodoh seperti dulu. Mahasiswa juga udah banyak yang pintar, yang ngerti bahwa Amin Rais itu cuma mau ngadu domba negeri ini. Lu jangan ikut-ikutan Imin, lu itu sebagai wapres, mau dipilih. Kalau kayak gitu siapa yang mau milih lu? Cara bacot lu itu kayak anak SD. Belajarlah dengan bahasa yang bagus, lisan yang bagus. Sempat kalian berpikir ada anak-anak yang pendukungnya Amin sering memposting itu tentang kebun ubi gagal dari Pak Prabowo. Saya tanggapin kalian itu dungu. Kenapa saya dungu? Sebenarnya kalian tuh harus berpikir dulu sebelum memposting. Menteri Pertaniannya siapa? Dan itu termasuk tahap uji coba. Apakah semua yang bikin kebun itu semuanya langsung jadi, langsung praktis, langsung sukses? Saya sudah pernah bikin kebun puluhan kali, nggak pernah berhasil. Itu biasa, faktor alam atau apa. Kalian tuh pinter kalau menghina, pinter kalau mencaci maki, pinter kalau menjelek-jelekan orang. Itu paling cerdas pasukan Amin, sama pasukan Megawati juga. Itulah kalian. Watak kalian sudah kami ketahui semua. Kalian tuh tahu kejelekan orang, nggak tahu kejelekan kalian. Kenapa kalian tidak protes? Tugu bambu yang diroboh itu berapa miliar? Tugu sepatu, sumur resapan, hampir 1 triliun itu. Ada nggak orang bacot yang nyalah-nyalahin ini itu? Nggak ada yang demo. Karena apa? Pasukan Prabowo itu orangnya orang beragama, berakhlak, berakidah. Kami sudah tahu Yaman itu pecah menjadi 2 Islamnya gara-gara politik adu domba. Jangan kalian bawa ke Indonesia politik adu domba Yaman itu, nggak bagus. Kami orang kecil, orang bodoh, tapi kami paham, kami ngerti, kami cinta damai. Jangan kalian people powernya reformasi itu kalian bangga-banggakan. Itu zaman dulu, zaman masih bodoh. Zaman sekarang nggak ada lagi people power. Nanti kalau kalian keterusan people power, coba nanti di Kalimantan, truk nyamar kalian. Lihat aja nanti, ala mobil nyamar kalian demo. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada kebenarannya. Kalau demo boleh, tapi sesuai dengan fakta. Kenapa kalian nggak demo? Perampasan aset negara yang perampasan aset koruptor. Coba. Kenapa kalian nggak demo? Karena kalian takut sama Megawati kan, takut sama Amin Rais. Nah itu, jadi kalian itu berpikirnya itu cuman secara kekeluargaan, mentang-mentang kalian dukung Amin, dukung Anies, dukung ini, kalian anggap hebat. Kami juga anggap, kami beranggapan Pak Prabowo lebih hebat dari mereka karena punya gagasan, punya wawasan, punya semuanya. Kalau kalian apa? Dikit-dikit perubahan, apa yang kalian rubah? Nggak ada. Semboyan aja perubahan itu. Cuma orang-orang yang bodoh yang ngerti dengan perubahan itu. Rubah kata-kata.
kata-kata benar menjadi salah. Itu yang namanya perubahan. Tapi kami nggak berpikir gitu. Saya minta maaf kalau perkataan saya ini terlalu menyakitkan hati kalian. Tapi saya tidak nerima dengan perkataan Imin yang bilang kalau dia kalah, negara ini akan hancur. Rumus hancurnya di mana? Ngandalkan Amin Rais itu. Amin Rais yang biadab itu yang kalian andalkan. Nggak mempan, sekarang ini nggak mau lagi orang nurut Amin Rais. Udah akhir itu, bentar lagi pensiun, bentar lagi masuk Sena. Tuh, assalamualaikum, minta maaf aku kalau saya tanggung jawab atas perkataan saya. Saya nggak setuju sama perkataan yang bilang negara hancur itu. Salam warat. Baik sahabat sekalian, ini salah satu bentuk penyampaian kekesalan dari netizen terkait dengan ucapan Cak Imin dalam pidatonya yang mengatakan bahwa jika pasangan Anies Imin kalah, maka Indonesia ini akan hancur atau tidak baik-baik saja. Maka ditanya oleh netizen ini, rumusan hancurnya itu apa? Justru malah dibalik, jika Anies Imin menang, Indonesia akan hancur. Itu yang ada. Nah, ini memang lagi-lagi Cak Imin melakukan blunder besar, seolah-olah Indonesia ini tanpa Anies dan Imin tidak ada apa-apanya. Memang mungkin sudah tidak ada ide untuk berbicara, untuk menyampaikan janji-janjinya. Hasil akhirnya omongnya ngelantur seperti ini. Dan bahkan sebagai seorang netizen, sebagai rakyat biasa, mampu menerjemahkan apa yang telah disampaikan itu, mempertanyakan kembali kehancurannya itu ada di mana. Apa yang melatar belakangi kehancuran jika Anies Imin kalah? Padahal di Indonesia ini ada kurang lebih 278 juta penduduk. Apakah hanya berharap atau nasib 278 juta penduduk itu hanya ada di pundak Anies dan Imin? Itu kan tidak mungkin. Terlalu berlebihan Anies dan Imin jika melakukan kampanye dengan memberikan janji-janji yang tidak masuk akal dan menakut-nakuti masyarakat yang memang di luar dari akal sehat kita. Kalau tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Pak Muhaimin, hari ini lagi nggak hari kebalikan kan? Takutnya justru malah kalau Pak Muhaimin yang menang, Indonesia dalam bahaya dan kehancuran. Masih aja kampanye-kampanye yang begini sekelas Muhaimin, ya. Padahal gini loh, dulu nih Pilpres 2019 nih, waktu Pak Jokowi diisukan sama lawan politiknya, kalau Jokowi menang Indonesia akan hancur, Indonesia akan rusuh, Indonesia akan mengalami kemunduran. Buktinya apa? Indonesia baik-baik aja, justru malah lebih maju. Udahlah Pak Muhaimin ya. Pemilih sekarang itu cerdas. Pemilih sekarang itu kan usianya di atas 17 tahun, bukan anak TK. Memang benar, usia pemilih itu di atas 17 tahun, bukan anak TK yang ditakut-takutin ya. Awas loh kalau tidak minum obat, nanti ditangkap polisi misalnya. Awas kalau tidak makan, nanti ditembak begitu ya. Jadi memang cara Imin ini lucu dan unik ya, menakut-nakuti rakyat dan kalimat yang pantasnya untuk ditujukan kepada anak-anak kecil yang mungkin malas makan, malas minum obat, lalu ditakut-takutin kalau tidak makan atau tidak minum obat justru akan ditangkap polisi misalnya. Sampai-sampai di depan publik dikatakan jika Anies Imin kalah, Indonesia ini bisa dalam bahaya. Memangnya kalian apa juga? Buktinya dalam satunya sebagai anggota DPR, satunya sebagai Gubernur DKI, hal besar apa, yang menyolok apa yang telah kalian lakukan? Justru capres Anda sendiri, Pak Anies Baswedan, justru selama 5 tahun mengabdi atau bekerja di Jakarta, tidak ada apa-apanya. Justru yang ditinggalkan itu adalah hal-hal yang bersifat negatif. Kesannya buruk sekali. Tetapi seolah-olah bahwa mereka telah melakukan sesuatu luar biasa. Misalnya seperti Pak Jokowi mengembalikan marwah harga diri Indonesia di muka atau di depan publik, di depan negara-negara lain. Ya negara-negara dunia ini sampai harus akui
kedaulatan Indonesia, dan banyak hal yang Presiden Jokowi ciptakan atau torehkan prestasi tersebut. Nah, kalau seperti Pak Jokowi baru menyampaikan seperti ini masih masuk akal. Tetapi nyatanya Pak Jokowi sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya hebat, dan jika tidak terpilih lagi bakal seperti ini. Kok hanya seorang Anies Imin seolah-olah Indonesia ini bakal hancur jika mereka tidak ada. Carilah kalimat yang paling enak. Ya namanya kampanye itu kalimatnya ditata dengan baik, ya dibuat dengan bumbu-bumbu penyedap yang bagus sehingga menarik minat masyarakat. Jangan menempatkan masyarakat seperti anak TK, ditakut-takutin, itu kan lucu ya. Pasangan Muhaimin kalau takut kalah nggak usah nyapres, Min. Justru dengan tidak memilih pasangan Anda, kita mayoritas rakyat dan bangsa Indonesia sudah menyelamatkan kehancuran bangsa ini. Anda ngomong kalau tidak menang, bangsa Indonesia ini akan hancur. Kebalik, Min, jualanmu udah nggak laku. Jadi janji palsumu, janji-janji yang tidak bermutu yang kau taburkan kepada rakyat sudah nggak gubris, Min. Karena apa? Anda dan Anies Baswedan ini pasangan gedabrus, pasangan belgedes, tidak layak untuk dipilih oleh mayoritas rakyat. Itulah reaksi dari masyarakat ya. Memang kalau menjadi pemimpin, calon pemimpin, kalau mengeluarkan kata kalimat ya harus rem-rem juga, diukur-ukur juga. Dan harusnya paham, setiap statement yang kita keluarkan ini akan memicu pendapat orang atau memancing pendapat orang, atau ada yang tersinggung atau nggak apa. Nah ini seenak jidatnya saja menyampaikan itu, seolah-olah rakyat ini takut sekali kalau mereka tidak ada, Indonesia akan hancur. Buktinya selama ini Anda tidak pernah menjabat apa-apa, Indonesia baik-baik saja. Buktinya ketika capresmu sendiri Anies Baswedan selesai masa jabatan gubernur dilanjutkan oleh PJ Pak Heru, malah lebih maju. Ya apa yang telah Anda lakukan? Rekam jejak kalian juga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan calon lain. Sehingga ya kalau mau berkampanye, carilah atau berikan ide gagasan yang keren, yang bagus, yang masuk akal, dan yang tidak memicu kontroversi. Ya, jangan sampai hal-hal yang diungkapkan itu justru menjerumuskan diri sendiri. Ini bahaya ini ya. Janji yang tidak masuk akal ya. Awalnya BBM-nya gratis, ibu-ibu hamil dikasih tunjangan 6 juta tiap bulan. Nah sekarang lagi karena tidak mempan dua ini, malah Indonesia akan dalam bahaya jika mereka tidak menang. Anda siapa sebenarnya?